Baik itu Tumenggung Wirarja, aku akan kembali menghadap Ingkang Sinuwun melaporkan bahwa Rara Hoyi saat ini tidak berada di dalam Wirarajan, kata Tumenggung Wirapatra. Silahkan Ki Tumenggung Wirapatra, kata Tumenggung Wirarja. Karena Rara Hoyi menjadi tanggung jawab Ki Tumenggung Wirarja, maka atas nama Raja Mataram Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung, mulai saat ini Ki Tumenggung Wirarja diperintahkan untuk tidak meninggalkan dalam Wirarajan, kata Tumenggung Wirapatra. Baik Ki Tumenggung, kata Tumenggung Wirarja. Tumenggung Wirapatra segera berjalan meninggalkan dalam Wirarajan, dan setelah melewati Regol, maka Ki Tumenggung segera berbelok ke kanan kembali menuju ke keraton sepeninggal Tumenggung Wirapatra. Maka Tumenggung Wirarja segera masuk ke dalam rumah, dan dilihatnya istrinya sedang mempersiapkan beras yang akan dimasaknya. "Nyi, kemarilah," kata Ki Tumenggung. "Ada pagi, seperti ada persoalan yang penting," kata Nyi Menggung sambil berjalan mendekat ke suaminya. "Nyi, kita menghadapi sebuah persoalan yang besar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti," kata Ki Tumenggung Wirarja. "Ki Tumenggung membuat aku berdebar-debar," kata Nyi Menggung. "Nyi, kau harus bersiap-siap. Bawalah bekal secukupnya. Sekarang juga kau harus mengungsi. Pergilah kau ke tempat adikmu di ujung selatan Pegunungan Menoreh," kata Ki Tumenggung. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ki?" tanya Nyi Tumenggung. Tumenggung Wirarja lalu bercerita tentang kedatangan Tumenggung Wirapatra yang diutus Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung untuk mengambil Rara Hoyi yang saat itu tidak berada di dalam Wirarajan. "Nah, aku tidak tahu apa-apa yang akan terjadi nanti. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Kanjeng Sunan nanti. Itulah sebabnya sebaiknya kau harus segera mengungsi sekarang juga, Nyi," kata Ki Tumenggung Wirarja. "Ya Ki, aku harus ke tempat adikku di ujung selatan Pegunungan Menoreh," tanya Nyi Menggung. "Ya, hari ini juga kau harus meninggalkan kota raja. Untuk sementara kau bisa mengungsi di tempat adikmu itu, Nyi," kata Ki Tumenggung Wirarja. "Aku pergi ke ujung selatan Pegunungan Menoreh sendiri tanpa teman," tanya Nyi Menggung selanjutnya. "Tidak, katakan kepada keponakanmu yang rumahnya di dekat batas kota raja supaya mengantarmu ke ujung selatan Pegunungan Menoreh," kata Ki Tumenggung. Nyi Menggung hanya mendesah mendengar rencana suaminya. "Kalau dalam waktu 5 hari aku tidak menyusulmu ke tempat adikmu, berarti aku sudah mati," kata Tumenggung Wirarja. "Ki," kata Nyi Menggung, "cepatlah, persiapkan bekalmu. Kau harus mengungsi sekarang. Aku tidak bisa mengantarmu karena aku tidak diperbolehkan meninggalkan dalam Wirarajan," kata Tumenggung Wirarja. Nyi Menggung segera menyiapkan bekalnya, beberapa lembar pakaiannya, perhiasannya, beberapa makanan juga dibawanya. Semuanya dimasukkan ke dalam sebuah bungkusan.
Ketika semua persiapan Nyi Menggong sudah selesai, maka Tumenggung Wirorejo berkata, "Pergilah sekarang Nyi. Ingat, 5 hari lagi aku akan menjemputmu atau tidak sama sekali." "Aku berangkat Ki," kata Nyi Menggong sambil berlinang air mata, dan mulailah Nyi Menggong berjalan meninggalkan Dalem Wirojan yang telah ditempatinya selama hampir 5 pintu. Langkah Nyi Menggong lurus menuju batas kota raja. Ia akan minta kepada seseorang keponakannya untuk mengantarkannya menemui adiknya di ujung selatan pegunungan Menoreh. Ki Tumenggung memandang langkah Nyi Menggong yang berjalan sampai menghilang di balik regol. Pada saat itu Tumenggung Wirapatra yang menjadi utusan Kanjeng Sunan Amangkurat Agung telah sampai di alun-alun Mataram. Ternyata Pangeran Tejaningrat mencintai Rara Hoyi. Saat ini Rara Hoyi berada di kesatrian, kata Tumenggung Wirapatra. Lalu setelah melewati pintu gerbang, Ki Tumenggung berjalan menuju ke kesatrian. 2 orang penjaga kesatrian memberi hormat, tetapi Tumenggung Wirapatra tidak menghiraukannya. Ki Tumenggung berjalan cepat menuju ruangan Pangeran Tejaningrat. Ki Tumenggung Wirapatra masih terus melangkah meskipun Ki Setro yang duduk di pintu luar memberi hormat kepadanya. Tetapi langkah Tumenggung Wirapatra terhenti ketika di depan pintu ruangan seseorang dengan pakaian pangeran sedang berdiri dengan tangan bersilang di dadanya. "Hormat saya buat Pangeran Peki," kata Tumenggung Wirapatra sambil membungkukkan badannya. "Ya, Ki Tumenggung Wirapatra," kata Pangeran Peki yang masih berdiri melintang di depan pintu. "Kanjeng Pangeran Peki, apakah saya diperbolehkan masuki ruangan Pangeran Tejaningrat?" tanya Ki Tumenggung Wirapatra. Ki Tumenggung tidak boleh memasuki ruangan seorang pangeran. Kalau Ki Tumenggung mempunyai keperluan dengan Pangeran Tejaningrat, cukup kau sampaikan kepadaku di sini, kata Pangeran Peki yang berdiri di tengah pintu dengan tangan bersilang dadanya. "Ma Pangeran, saya Tumenggung Wirapatra, utusan Kanjeng Sunan Amangkurat Agung," kata Tumenggung Wirapatra. Dada Pangeran Peki berdesir ketika Tumenggung Wirapatra mengaku utusan dari Raja Mataram. "Apa yang akan kau lakukan di sini, Ki Tumenggung Wirapatra?" tanya Pangeran Peki. "Pangeran Peki, saya hanya akan memeriksa ruangan Pangeran Tejaningrat," kata Tumenggung Wirapatra. "Ada apa Ki Tumenggung? Kenapa dengan ruangan Pangeran Tejaningrat?" tanya Pangeran Peki. "Saya akan melihat apakah Rara Hoyi berada di sini," kata Ki Tumenggung. "Aku akan melarang siapapun untuk memasuki ruangan cucuku Tejaningrat. Siapapun yang memaksa untuk memasuki ruangan ini akan berhadapan dengan aku." Pangeran Peki, kata Adipati Surabaya yang masih berdiri dengan kedua tangan masih bersedekap di depan pintu. "Pangeran Peki, aku adalah Tumenggung Wirapatra. Aku datang kemari sebagai utusan Raja Mataram. Kuasaku saat ini tidak berbeda dengan kuasa Kanjeng Sunan Amangkurat Agung.
Agung. Kata Tumenggung Wirapatra sambil mencabut keris pusaka Narendra Mataram Kiai Parungsari. Pangeran Peki, ini adalah keris pusaka milik ingkang sinuwun Kiai Parungsari. Saat ini kuasa yang diberikan kepadaku tidak ubahnya seperti kuasa Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung yang berkuasa atas semua kawula Mataram. Kata Tumenggung Wirapatra sambil mencabut bilah keris Kiai Parungsari. Saat itu Tumenggung Wirapatra berdiri gagah dengan merenggangkan kedua kakinya, tangan kirinya memegang warongko, tangan kanannya memegang ukiran keris Kiai Parungsari yang bilahnya kinatah emas yang berkelip indah. Sedangkan di depannya berdiri Pangeran Pekik yang kedua tangannya masih bersedekap di depan dadanya. Ya, aku tahu itu memang keris Kiai Parungsari milik Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung, kata Pangeran Pekik. Saya adalah duta Raja Mataram yang akan memeriksa ruangan Pangeran Tejaningrat, kata Tumenggung Wirapatra yang masih tetap mengacungkan keris Kiai Parungsari di depan Pangeran Pekik. Pangeran Pekik menarik napas dalam-dalam. Sekarang sudah tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukannya untuk melarang Ki Tumenggung Wirapatra yang akan memasuki ruangan Pangeran Tejaningrat, karena Ki Tumenggung telah membawa pusaka milik Raja Mataram. Setelah memasukkan bilah keris Kiai Parungsari ke dalam warangkanya, maka Tumenggung Wirapatra segera berkata lagi, saya utusan Kanjeng Sunan ingin memeriksa ruangan Pangeran Tejaningrat. Silahkan Ki Tumenggung, kata Pangeran Pekik berlahan. Setelah itu Adipati Surabaya melangkah ke tepi, memberi jalan utusan Kanjeng Sunan untuk memasuki kamar Pangeran Tejaningrat. Tumenggung Wirapatra melangkah maju masuk ke dalam ruangan Pangeran Tejaningrat. Di belakangnya Pangeran Pekik berjalan dengan kepala tertunduk lesu. Adipati Surabaya itu merasa sudah tidak mampu lagi melindungi cucunya. Langkah Tumenggung Wirapatra terhenti ketika di depannya duduk Pangeran Tejaningrat bersama seseorang perempuan muda yang cantik. Hormat saya buat Pangeran Tejaningrat, kata Tumenggung Wirapatra. Pangeran Tejaningrat hanya tertunduk melihat kedatangan Tumenggung Wirapatra bersama eyangnya Pangeran Pekik. Aku adalah utusan Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Kuasaku saat ini tidak berbeda dengan Raja Mataram, kata Tumenggung Wirarja sambil kembali mencabut keris yang berada di pinggangnya, lalu diperlihatkan kepada Kanjeng Adipati Anom. Ya, itu keris Kiai Parungsari, pusaka milik ayahanda, kata Pangeran Tejaningrat lemah. Ki Tumenggung kemudian bertanya kepada perempuan yang duduk di pembaringan di sebelah Pangeran Tejaningrat. Aku ingin bertanya, apakah namamu Rorohoyi? Kata Ki Tumenggung Wirapatra. Iya Ki Tumenggung, jawab Rorohoyi. Rorohoyi, kau telah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Kau telah memasuki bangsal kesatrian, tempat yang terlarang bagi seorang perempuan, kata Tumenggung Wirapatra. Pangeran Pekik
Pangeran Tejaningrat maupun Rara Hoyi hanya terdiam mendengar perkataan Tumenggung Wirapatra. Rara Hoyi, sejak kapan kau memasuki kesatrian? Tanya Tumenggung. Tadi malam ki Tumenggung, pada saat wayah sepi wong, jawab Rara Hoyi. Siapa yang mengantarmu memasuki kesatrian? Tanya Tumenggung Wirapatra. Rara Hoyi hanya berdiam diri, tidak menjawab pertanyaan Tumenggung Wirapatra. Atas nama Kanjeng Sunan, sekali lagi aku bertanya, siapakah orang yang mengantarmu memasuki kesatrian? Tanya Tumenggung sekali lagi. Ki Tumenggung Wiraja, kata Rara Hoyi. Tumenggung Wirapatra mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu Ki Tumenggung berkata, Pangeran Pekik, Pangeran Tejaningrat dan Rara Hoyi, atas nama kuasa Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung, kalian bertiga tidak diperkenakan meninggalkan ruangan ini. Ketiga orang itu hanya dapat berpandang-pandangan saja, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka hanya dapat menunggu hukuman yang akan dijatuhkan oleh Raja Mataram Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Baik Kanjeng Pangeran Pekik, Kanjeng Adipati Anom, dan kau Rara Hoyi, aku akan kembali menemui Kang Sinuwun. Akan aku laporkan semua kejadian di sini maupun kejadian di dalam Wirarejan, kata Tumenggung Wirapatra. Pangeran Tejaningrat memandang ke wajah Rara Hoyi yang terlihat pucat dan kusut, sedangkan Pangeran Pekik pun kepalanya tertunduk lesu. Sekarang aku mohon pamit, aku akan kembali ke dalam Kuning, kata Tumenggung Wirapatra. Dan tanpa menunggu jawaban, Ki Tumenggung segera keluar dari ruangan Pangeran Tejaningrat, lalu berjalan menuju dalam Kuning. Kanjeng Sunan pasti murka karena Rara Hoyi ternyata telah menginap semalam di ruangan Kanjeng Adipati Anom, kata Tumenggung Wirapatra dalam hati. Meskipun aku diperintahkan membawa Rara Hoyi ke dalam Kuning, aku tidak bisa membawanya sekarang karena perempuan itu baru saja menginap di kesatrian, kata Ki Tumenggung dalam hati. Ingkang Sinuwun hanya mendapatkan sisa dari Kanjeng Adipati Anom. Hukuman apakah nanti yang akan dijatuhkan kepada keempat orang itu, kata Ki Tumenggung Wirapatra sambil terus berjalan menuju dalam Kuning. Mereka berempat pasti akan dihukum berat, kata Tumenggung Wirapatra dalam hati. Beberapa saat kemudian sampailah Tumenggung Wirapatra ke dalam Kuning. Lalu Ki Tumenggung segera memohon izin untuk menghadap Raja Mataram. Sampaikan kepada Kanjeng Sunan, aku ingin menghadap, kata Tumenggung Wirapatra kepada seseorang prajurit yang berjaga di depan pintu. Prajurit itu segera memasuki ruangan, dan sesaat kemudian prajurit itu keluar sambil berkata, silakan masuk Ki Tumenggung Wirapatra. Ki Tumenggung ditunggu Kanjeng Sunan di dalam ruangan. Tumenggung Wirapatra membuka pintu
lalu berjalan ke depan dengan laku dodok, berjalan dengan berjongkok beberapa langkah, dan setelah sampai di depan Raja Mataram, maka Ki Tumenggung pun segera berhenti menyembah dan duduk bersila. Ki Tumenggung, kau kembalikan dulu keris pusakaku Kiai Parungsari, kata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Tumenggung Wirapatra segera melepaskan keris yang dipakainya, lalu dengan kedua tangannya keris itu diberikan kepada Raja Mataram. Ingkang Siwun mengulurkan kedua tangannya menerima keris Kiai Parungsari, lalu keris itu diangkat sesaat di atas ubun-ubunnya. Kemudian keris pusaka itu pun dipakainya, disengklet di pinggang belakangnya. Setelah itu maka Kanjeng Sunan mengambil keris yang berada di atas meja kecil yang berada di sebelahnya, sambil berkata, ini kerismu Ki Tumenggung, terimalah. Dengan menggunakan kedua tangannya, Ki Tumenggung menerima keris miliknya dan segera disengklit di pinggang belakangnya. Ki Tumenggung, aku perintahkan kau untuk menjemput Rorohoyi. Kenapa kau datang kepadaku seorang diri? Tanya Raja Mataram. Mohon maaf Kanjeng Sunan, hamba tidak bisa membawa Putri Sinengker ingkang sinuwun karena Rorohoyi saat ini tidak berada di dalam Wirorejan, kata Tumenggung Wirapatra. Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung sangat terkejut mendengar perkataan Tumenggung Wirapatra yang tidak menemukan putri miliknya di dalam Wirorejan. Rorohoyi tidak berada di dalam Wirorejan. Siapa orang yang telah berani menantang ingsun Narendra Mataram? Kata Kanjeng Sunan Amangkurat Agung. Narendra Gung bin Natara dari Kerajaan Mataram. Tumenggung Wirapatra kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya di dalam Wirorejan maupun di bangsal kesatrian, hingga Ki Tumenggung mengeluarkan perintah 4 orang tidak diperbolehkan meninggalkan tempat di dalam Wirorejan dan bangsal kesatrian. Kanjeng Sunan atas nama Raja Mataram, hamba memerintahkan Tumenggung Wirorejo tidak diperbolehkan meninggalkan dalam Wirorejan, sedangkan Pangeran Pekik, Pangeran Tejaningrat dan Rorohoyi tidak diperbolehkan meninggalkan kesatrian, kata Tumenggung Wirapatra. Jadi Ki Tumenggung Wirorejo telah memasukkan Rorohoyi ke dalam ruangan Pangeran Tejaningrat, dan kemungkinan Ki Tumenggung tidak akan berani memasukkan Rorohoyi kalau tidak disuruh oleh Kanjeng Pangeran Pekik, kata Tumenggung Wirapatra. Mendengar cerita Tumenggung Wirapatra, wajah Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung telah berubah menjadi merah membara. Raja Mataram itu telah murka, dan ingkang sinuwun pun berteriak, jadi Rorohoyi telah berani menginap semalam di ruangan Tejaningrat. Ya Kanjeng Sunan, jawab Tumenggung Wirapatra. Kanjeng Sunan Amangkurat Agung segera berdiri dari tempat duduknya. Sorot matanya
memancarkan sinar pembunuhan. Dan Raja Mataram itu berkata, "Tumenggung Wirapatra, panggillah segera Ki Tumenggung Dausasra, Ki Tumenggung Swandageni, dan Ki Tumenggung Jayanegara. Sekarang cepat." Sendika dawuh Kanjeng Sunan, kata Tumenggung Wirapatra. Lalu dengan laku dodok maka Ki Tumenggung segera mundur, kemudian keluar dari ruangan Raja Mataram. Di dalam kuning beberapa burung yang bermain di pohon sawo kecil berterbangan menjauh seakan-akan menghindar dari panasnya api kemarahan Sang Hamangkurat Agung.